Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 5 tokoh dari berbagai daerah yang telah berjasa bagi bangsa dan negara. Penyerahan penghargaan ini dalam rangka Hari Pahlawan tahun 2022 yang digelar di Istana Negara, Jakarta. Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 96/TK/tahun 2022, pemerintah secara resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 5 tokoh bangsa yang diberikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo kepada masing-masing ahli waris dalam upacara penganugerahan gelar pahlawan nasional tahun 2022 di Istana Negara Jakarta Senin 11 Oktober tahun 2022. Adapun kelima tokoh bangsa yang mendapatkan anugerah gelar pahlawan nasional tersebut merupakan hasil seleksi dari Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, yakni diantaranya Dr. H.R. Soeharto, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah; Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam VIII, tokoh dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; Dr. Raden Rubini Natawisastra, tokoh dari Provinsi Kalimantan Barat; Haji Salahuddin bin Talabuddin, tokoh dari Maluku Utara; dan Kiai Haji Ahmad Sanusi, tokoh dari Jawa Barat. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam keterangan persnya mengungkapkan anugerah gelar pahlawan nasional yang telah diberikan sampai saat ini tidak terlepas dari peran Bung Karno sebagai tokoh proklamator Indonesia yang telah berjuang membangun bangsa, serta sebagai bukti nyata penghormatan yang diberikan negara atas kesetiaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari ini pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada tokoh-tokoh yang telah memberikan kontribusi besar kepada bangsa dan negara, yaitu Dr. H.R. Soeharto dari Provinsi Jawa Tengah, KG PAA Paku Alam ke-8 dari Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian Dr. R. Rubini Natawisastra dari Kalimantan Barat, dan Haji Salahuddin bin Talabuddin dari Provinsi Maluku Utara, serta Kiai Haji Ahmad Sanusi dari Provinsi Jawa Barat. Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin berpesan kepada para mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir untuk selalu menjaga perdamaian, baik dalam skala nasional maupun di level internasional atau dunia. Pesan tersebut disampaikan Wapres Kiai Ma'ruf saat melakukan silaturahmi dan dialog kepada mahasiswa Indonesia di Mesir di Wisma Duta KBRI Kairo. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin menyampaikan pidato di hadapan mahasiswa Indonesia di Mesir, sekaligus meluncurkan pemberian 300 beasiswa untuk mahasiswa Indonesia di Timur Tengah dari Basnas di Kedutaan Besar Republik Indonesia Kairo. Wakil Presiden mengatakan keberhasilan tersebut dapat dicapai tidak lepas dari peran serta seluruh elemen masyarakat dalam menjaga toleransi dan peran serta masyarakat Muslim Indonesia dalam mengamalkan Islam wasatiyah atau moderat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu ke depan, pemahaman dan pemikiran tentang Islam wasatiyah perlu terus dikembangkan oleh seluruh umat muslim di Indonesia, baik yang berada di dalam maupun luar negeri. Kemudian dengan menjaga kerukunan adalah hal penting, sebab komitmen ini telah disepakati bersama oleh para pendiri bangsa sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan umat Islam turut bertanggung jawab dalam meneruskan wasiat tersebut. Wapres memberi contoh upaya damai yang dilakukan Presiden Joko Widodo dalam lawatannya ke Ukraina dan Rusia. Wapres menilai hal tersebut merupakan bentuk nyata keseriusan Indonesia dalam menjaga toleransi serta perdamaian baik di dalam maupun luar negeri. Lebih lanjut, Wapres mengingatkan bahwa mengamalkan paham Islam wasatiyah merupakan komitmen dan tanggung jawab umat muslim. Kedua aspek tersebut, yakni Islam wasatiyah dan kehidupan bernegara, merupakan faktor yang saling mengisi dan menguatkan. Oleh karena itu saya titipkan semangat kebangsaan dan keagamaan sebagai bagian dari, menurut ulama dulu itu hubbul watan,
Bahkan kalau di kalangan Nahdlatul Ulama itu dimarskan. Sebelum merdeka sudah muncul mars ini. Hubbul watan minal iman. Yalal watan, yalal watan. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian daripada iman. Komisi Penyiaran Indonesia menggelar rapat koordinasi nasional mulai tanggal 6 November hingga 9 November 2022 di Indonesia Convention Exhibition BSD Tangerang. Kegiatan ini diikuti oleh Komisi Penyiaran Indonesia daerah dari 33 provinsi. Komisi Penyiaran Indonesia menggelar rapat koordinasi nasional yang diselenggarakan pada 6 November sampai 9 November 2022 di AIS BSD yang diikuti oleh KPID dari 33 provinsi. Mengusung tema mengukuhkan optimisme bangsa melalui penyiaran, KPI menilai melalui penyiaran dapat berikan pengaruh kuat mengubah karakter dan pikiran masyarakat dalam hal yang positif dari yang sebelumnya pesimis menjadi sosok yang optimis. Koordinator Bidang Kelembagaan sekaligus Komisioner KPI Pusat Irsal Ambia mengatakan, Rakornas KPI tahun ini akan membahas banyak hal terkait dengan peran penyiaran dalam menguatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait berbagai masalah di kelembagaan dan siaran, Rakornas KPI telah menyiapkan sejumlah aturan yang rencananya akan ditetapkan dalam forum tersebut. Terdapat 3 peraturan Komisi Penyiaran KPI yang rencananya akan ditetapkan, di antaranya. Pertama, PKPI tentang kelembagaan. Kedua, PKPI tentang cara penjatuhan sanksi administratif. Dan ketiga, PKPI tentang rekomendasi penghentian izin penyelenggaraan penyiaran karena tidak melakukan siaran. Saya yakin kita kembali lembaga penyiaran akan mampu menuai sejarah sebagaimana lembaga penyiaran membantu Indonesia, membantu negara, pemerintah dan rakyat agar kita sukses melewati pandemi. Maka di forum ini pula kami yakin atas bantuan dari lembaga penyiaran, TV dan radio, Indonesia akan sanggup melewati krisis ke depan. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik Windiarso Ponco Adi memprediksi kelompok makanan dapat menahan laju inflasi akhir tahun ini. Sementara itu, sektor transportasi menjadi penyumbang inflasi terbesar yang disebabkan kenaikan harga BBM. Inflasi yang menjadi persoalan global saat ini memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun dengan berbagai langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, angka inflasi dapat dikendalikan. Indonesia juga masuk dalam 10 negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini naik dari 5,4% menjadi 5,7%. 3 daerah dengan angka inflasi terendah di Indonesia yakni Maluku Utara, Kota Ternate, dan Kabupaten Sumba Timur. Sedangkan inflasi tertinggi terjadi di Kota Tanjung Selor, Kalimantan Utara yakni 9,11%. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, komoditas pangan menjadi pengendali angka inflasi saat ini, seperti yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Hal ini dilihat dari hasil laporan beberapa kepala daerah yang mengikuti rapat koordinasi tersebut. Seperti upaya yang dilakukan Maluku Utara dalam pengendalian inflasi, yakni dengan menjalin kerjasama berbagai daerah, baik kabupaten kota maupun provinsi, operasi pasar, dan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan. Selain itu, terkendalinya angka inflasi juga ditunjang oleh semakin banyak daerah di Indonesia yang melakukan upaya peningkatan penjagaan pasokan bahan pokok, yakni pada minggu pertama November telah ada 136 daerah yang melakukan penjagaan pasokan bahan pokok. Direktur Statistik Harga BPS Windiarso Ponco Adi menyebutkan, kelompok makanan dapat menahan laju inflasi akhir tahun. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi neraca pangan Indonesia hingga saat ini masih terjaga. Sementara itu, sektor transportasi menjadi penyumbang inflasi terbesar yang disebabkan karena kenaikan harga BBM. Laju inflasi kita dapat ditahan sedikit dengan deflasi di subsektor bahan makanan. Ya, inflasi year on year 5,71% itu jika kita cermati memang merupakan sebuah indikator jangka menengah dan jangka panjang sekaligus ya, di mana mungkin beberapa provinsi dan kota-kota yang diukur inflasinya ini perlu juga untuk mengambil langkah-langkah strategis ya untuk pengendalian inflasi. Di rilis kami kemarin juga kami menyampaikan inflasi tertinggi terjadi di Kalimantan Utara, Tanjung Selor sebesar 9,11%, dan ini memang lebih tinggi
dibanding inflasi nasional. Sementara inflasi terendah terjadi di kota Ternate. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi era baru migrasi TV digital bersama rekan saya Mona Azarenisa sesaat lagi.